Yuk berlayar dengan yacht. Nah, fenomena ini bisa terjadi di mana saja kok. Air lautnya sangat jernih dan tenang, layarmu juga diam, tak ada angin yang bertiup. Semuanya begitu lengang. Barusan suara apa tuh? Jelas, terdengar sangat keras. Sesaat kemudian, muncul gelombang raksasa yang jauh lebih tinggi dari tiang kapalmu, lalu menghantamnya. Yachtmu akhirnya berhasil menjaga keseimbangan dan gelombang besar itu seketika lenyap. Nah, kamu baru saja selamat dari serangan rogue wave. Sebagian ilmuwan memperkirakan arus ini terjadi saat arus laut permukaan menghantam angin haluan yang kencang. Ilmuwan lain berpendapat fenomena ini disebabkan oleh arus panas dan arus dingin yang saling bertabrakan. Menurut teori populer lain, biang keladinya adalah interferensi gelombang. Jadi, gelombang kecil terakumulasi membentuk satu gelombang raksasa. Nah, kalau teori favoritku sih kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, gelombang laut mendapat kekuatan super. Dari sekian banyak gelombang, salah satunya akan menyedot semua energi. Setelah mendapat kekuatan penuh, gelombang ini menghempaskannya. Karena itulah terjangannya sangat kuat dan berlangsung dalam sekejap. Oke, lalu bagaimana dengan awan? Ngeri ya? Bisa jadi sih, apalagi kalau wujudnya berupa awan petir raksasa. Ada lapisan abu-abu dan hitam yang menghalangi matahari, bulan, dan bintang. Saat sedang bersantui ria di halaman belakang, kamu melihat awan petir. Kemudian terjadi badai petir, hujan es, banjir, dan bahkan tornado. Semua fenomena ini mudah dideteksi karena kemunculannya sangat kentara, tebal, pekat, dan gelap. Bahkan bagian dalamnya bisa saja berkilat karena terdapat petir. Awan ini memang menakutkan, tapi sebelum kamu ngacir, yuk cari tahu dulu proses pembentukannya. Awan ini sangat mirip roller coaster. Semisal kamu jadi tetesan air yang terkumpul dengan tetesan lain di lautan. Semuanya menunggu giliran untuk naik ke roller coaster yang baru datang. Oke, sudah saatnya. Tapi tidak semua petir muncul di awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanik. Sesuai namanya, petir ini terbentuk di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunungnya meletus hampir setiap hari lalu memuntahkan awan hitam yang mengepul di udara. Memang mengerikan ya, awan vulkanik disertai petir. Petir biasa terjadi selama badai saat kristal es saling bertabrakan. Sementara petir vulkanik terjadi saat abu vulkanik saling bertabrakan, membentuk friksi, lalu menghasilkan cahaya terang di langit. Oke, sebaiknya kita tuntaskan perjalanan kali ini menuju tempat yang aman dan indah. Please deh, jangan ada roller coaster lagi. Nah, kita sampai di Gurun Atacama di Chili Utara. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Di dalamnya tersimpan rahasia cantik loh. Setiap 3-5 tahun, berbagai rupa bunga akan seketika bermunculan. Tempat ini sangat terkenal dan disebut-sebut sebagai gurun yang berbunga. Benih bertebaran di tanah menunggu guyuran hujan. Saat airnya cukup, sekitar 200 jenis bunga akan bermekaran. Gurun yang biasanya berwarna kuning ini akan terlihat ungu, putih, hijau, dan pink. Berikutnya, Danau Abraham di Kanada. Lihat, airnya beku. Dari kejauhan memang terlihat seperti ada taburan salju yang mengapung di permukaannya. Coba mendekat lagi dan berdiri di atas esnya. Kamu akan melihat gelembung air yang membeku. Bentuknya seperti ubur-ubur beku yang jumlahnya sampai ribuan kan? Tapi jangan coba-coba memecahkan esnya loh ya. Gelembung ini terbuat dari gas metana, mudah sekali terbakar. Benda-benda organik seperti daun, rumput, serangga yang jatuh ke danau akan menjadi makanan bakteri. Kemudian, bakteri ini akan melepas metana sebagai produk sampingnya. Terbentuklah puluhan ribu bulatan yang membeku saat terkena air dingin. Saat esnya mencair, gelembung ini meletup dan mendesis. Fenomena ini juga teramati di sebagian perairan di Samudra Arktik. Bahkan, ukurannya bisa sebesar balon udara. Pemandangan yang sangat cantik kan? Tapi sangat berbahaya. Udaranya semakin dingin nih. Kita berada di Antartika. Cahaya putih benderangnya bisa menyilaukanmu loh. Tapi, ada juga titik merah yang menyembul di antara hamparan salju dan es. Rupanya air terjun merah setinggi bangunan 5 lantai. Gletsernya jadi terlihat seperti berdarah. Ini bukan adegan di film horor kok, tapi murni fenomena alam.
Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kolam air asin terperangkap di bawah gletser. Airnya tidak lagi mendapat suplai cahaya, panas, dan oksigen. Lalu, tetesan kecilnya mulai meresap melewati es. Air asin yang bercampur dengan oksigen mengubahnya menjadi warna merah karat. Fenomena seperti ini cuma ada satu di dunia. Yuk beralih ke tempat yang lebih hangat. Halo Indonesia, ada yang dari Jawa Timur? Wah, mata kita dimanjakan oleh pemandangan gunung yang berdiri kokoh di antara hijaunya rumput dan pepohonan. Gunung berapi ini memang terlihat tidak aktif, tapi asap tebal membubung di atasnya. Di puncaknya, tidak ada lava yang bergolak kok. Yang ada justru danau cantik berwarna pirus. Ada oasis yang tersembunyi di kawahnya. Tapi, jangan coba-coba berenang di sana ya. Airnya mengandung zat asam. Air danaunya tercampur dengan gas belerang yang berasal dari dalam gunung. Karena danaunya mengandung banyak logam, terciptalah warna menarik saat airnya terkena gas belerang. Ketika belerang cair mulai terbakar, danaunya akan menyala dengan warna biru elektrik. Di malam hari, Gunung Ijen terlihat seolah menyemburkan lava biru. Oke, dari biru beralih ke pink terang. Kita sampai di Danau Hillier di Australia. Ada juga sih danau lain yang seperti ini, tapi ini nih yang membuatnya unik. Saat airnya ditaruh di gelas, warnanya akan tetap pink. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan alasan munculnya warna pink ini. Teori terpopuler menyebutkan penyebabnya adalah alga air asin dan bakteri berwarna pink. Keduanya mengasup energi dari matahari, lalu menghasilkan pigmen pink sebagai produk sampingnya. Oh ya, meski salinitasnya sangat tinggi, berenang di danau ini tetap aman kok. Tapi, tidak dibuka untuk umum, kecuali kalau kamu punya izin khusus, misalnya sebagai peneliti. Masyarakat umum cuma bisa melihatnya via helikopter. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya las bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna. Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo. Masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam, ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada takhayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, nggak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu.
Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi.